Karena mungkin kecemasan kita ngelihatnya lebih banyak orang ngelihatnya cenderung ke hal yang negatif gitu ya. Karena mungkin dampaknya bikin kita jadi kepikiran, overthinking gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan sebuah label yang mungkin kadang dikasih sama diri kita sendiri atau sama ya individu lah gitu. Kecemasan itu positif atau negatif sih? Halo semuanya, how are you? Selamat datang di podcast episode pertama Hate 2023 dengan judul Anxiety, Friend or Foe. Namun sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan tinggal. Oke, perkenalkan, nama aku Grace Alvin Mamoto yang akan menjadi moderator kita pada hari ini. Sesuai dengan judul yang sudah aku sebutin di awal, bahwa kita hari ini akan membahas tentang kecemasan, yaitu tentang kesehatan mental, yang tentunya akan ditemani oleh pembicara handal kita yang tentunya sudah ahli di dalam bidangnya, yaitu ada Kak Sela Giovanni. Kak Sela Giovanni merupakan bagian dari Research and Development di Accrutis Indonesia, serta merupakan seorang psikolog klinis di Ohana Space dari tahun 2021 sampai sekarang. Karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut Kak Sela Giovanni. Hai Kak. Hai Grace. Kak, mungkin kakak boleh memperkenalkan diri dulu, terus mungkin juga kakak boleh sharing dengan kegiatan kakak yang mungkin akhir-akhir ini yang kakak lakuin. Oke. Hai semuanya, selamat datang ya di podcastnya. Nama aku Sela, kebetulan aku juga lulusan UPH, tapi ngelanjutin S2-nya itu di Untar untuk ngambil profesi psikolog klinis gitu. Dan kalau buat sekarang-sekarang ini aktivitasnya sih sebenarnya ada usaha sendiri gitu, ada usaha sendiri dan kemudian ada ambil praktek-praktek juga. Kayaknya tadi udah disebutin sama Grace gitu, aku praktek di Ohana Space gitu. Jadi kurang lebih kegiatannya gitu, ngurusin usaha sendiri, praktek-praktek kalau misalnya ada klien, sama kadang-kadang jadi pembicara juga gitu di sekolah-sekolah. Oke, thank you. Berarti Kak Sela ini boleh dibilang sibuk juga ya dengan kegiatan-kegiatan kayak pembicara juga. Oke, nah karena Kak Sela sudah memperkenalkan diri, maka kita langsung aja masuk ke topik kita pada hari ini, Kak. Oke, jadi hari ini kita tuh membahas tentang kesehatan mental, yang tentunya itu tertuju ke kesehatan mental mengenai kecemasan. Jadi ya seperti kita ketahui, kecemasan itu adalah rasa kekhawatiran, mungkin juga ketakutan gitu. Nah, mungkin menurut Kak Sela sendiri nih, kecemasan yang kakak tahu itu seperti apa, dan mungkin ciri-cirinya boleh kasih tahu ke kita juga, Kak. Oke, jadi kecemasan gitu ya, maksudnya secara umum kalau kita boleh search di Google gitu ya, umumnya sih pastinya ditandain dengan perasaan khawatir. Perasaan khawatir, kemudian juga perasaan tegang, yang dimana setiap kita, setiap individu, setiap manusia normal pasti pernah merasakan itu. Nah, tapi nggak cuman ngerasa khawatir, ngerasa tegang aja, tapi biasanya kecemasan itu diikutin juga sama perubahan-perubahan kayak fisik gitu. Jadi kayak misalnya mungkin ketika kita cemas, kadang-kadang yang umum lah ya, kita sering ngerasa kayak tiba-tiba jadi sakit perut, tiba-tiba kayak mules, atau biasanya ditandain sama jantung yang berdebar gitu. Dan biasanya kecemasan itu penyebabnya biasanya nggak jelas gitu, atau biasanya lebih bersifat sama hal-hal yang sebenarnya tuh belum terjadi, atau maksudnya future oriented gitu. Jadi contohnya adalah misalnya kayak kita mau presentasi besok gitu, sebenarnya kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi besok gitu di presentasi, kadang tapi malam-malam kita mungkin kepikiran ya kira-kira akan gimana ya gitu. Nah, mungkin simpelnya seperti itu, adanya perasaan khawatir, perasaan tegang, dan biasanya diikutin sama perubahan-perubahan secara fisik gitu. Nah, itu beberapa ciri-cirinya sih yang umum dialamin sama individu. Oke, dari penjelasan yang udah Kak Sela sampaikan, kira-kira lagi nih Kak, kecemasan itu ada dampaknya nggak sih? Mungkin dampak positifnya, atau mungkin lebih banyak ke dampak buruknya. Kalau misalkan ada dampak positifnya, buat kita itu apa sih gitu. Jadi biar kita juga pada tahu nih, oh ternyata kecemasan nggak hanya hal buruk kok, tapi ada juga hal negatif, hal-hal positifnya gitu. Mungkin seperti apa Kak? Oke. Karena mungkin kecemasan kita ngelihatnya lebih banyak orang ngelihatnya cenderung ke hal yang negatif Iya, gitu ya. Karena mungkin dampaknya bikin kita
jadi kepikiran, overthinking gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan sebuah label yang mungkin kadang dikasih sama diri kita sendiri atau sama ya individu lah gitu. Kecemasan itu positif atau negatif sih gitu, dan mungkin cenderung lebih banyak yang kasih label mungkin negatif karena memberikan perasaan yang nggak nyaman buat orang yang merasakan kecemasan. Tapi sebenarnya kecemasan itu sendiri juga bisa memberikan dampak yang positif gitu ya. Dan sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Bahkan termasuk aku pun, setiap kita aku yakin pasti pernah merasakan rasa cemas gitu. Dan dalam batas yang wajar, sebenarnya kecemasan itu yang pertama dampaknya bisa membantu kita lebih apa ya, kayak jadi alarm gitu sama sesuatu hal yang mungkin sebenarnya belum kejadian atau kita duga-duga akan terjadi nih di depan. Kita bisa lebih prepare. Misalnya kayak tadi ya, kita misalnya mau presentasi gitu ya. Aduh, cemas nih, apa sih yang akan terjadi besok? Dosennya akan nanya apa ya gitu. Sebenarnya itu kan membantu kita buat oh ya, kita baca materinya, kita persiapin diri lebih baik. Itu kan sebenarnya salah satu dampak yang positif gitu. Kemudian juga dengan adanya perasaan cemas gitu ya, dalam batas yang wajar, sebenarnya bisa membantu kita untuk kita adaptasi nih sama situasi yang mungkin bisa terjadi. Balik lagi sih, sebenarnya kita bisa prepare hal-hal yang sebenarnya belum kejadian atau yang kita nggak tahu akan terjadi atau enggak. Nah, itu mungkin beberapa dampak yang sebenarnya cukup positif gitu ya ketika kita mengalami kecemasan di dalam batas yang wajar. Kemudian kalau misalnya dampak yang mungkin kita sebutnya dampak yang negatif gitu ya. Karena kadang-kadang kecemasan itu kita alaminnya mungkin udah cukup berlebihan. Karena sebenarnya perasaan cemas juga itu ada tingkatannya gitu. Kalau misalnya mungkin kecemasannya itu sudah sampai yang kita mungkin nggak bisa berfungsi dengan baik, menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik, pasti dampaknya akan negatif ya. Entah pekerjaan kita jadi terbengkalai, atau misalnya kita mungkin tidak bisa perform dengan baik. Mungkin nggak cuman ke tugas-tugas kita, tapi secara sosial ketika kita berteman juga misalnya mungkin dampaknya kita jadi menarik diri karena misalnya mungkin kita nggak pede gitu ya. Jadi mungkin kalau sebenarnya dampaknya sih ada banyak, bisa positif ya bisa negatif gitu. Balik lagi tergantung sampai sejauh mana sih kecemasan itu dirasakan oleh seseorang. Oke, mungkin kalau misalkan aku mau ambil hal yang mungkin aku dapatkan ya, tadi Kak Sela udah sebutin bahwa ternyata dampak dari kecemasan itu nggak hanya sisi buruknya aja, tapi juga positif. Di antaranya itu bisa menjadi alarm buat kita sendiri nih. Kalau misalkan udah mau ada hal-hal yang mungkin kekhawatiran kita berlebihan di hal tersebut, kita udah tahu cara mengatasinya mungkin, atau kita udah tahu dari ciri-cirinya, oh ini aku kayaknya udah mulai cemas deh gitu. Terus juga dampak negatifnya mungkin itu lebih ke berdampak dengan apa yang kita lakuin, jadi kayak nggak maksimal dan juga nggak totalitas jadinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita kan tahu bahwa sekarang itu para remaja atau biasanya kita sebut juga dengan emerging adulthood, atau kayak aku juga kayak dibilang remaja ke dewasa, iya tapi belum dewasa juga gitu. Jadi kayak masa-masa umur di situ. Nah, kenapa sih Kak bahwa umur-umur yang segitunya adalah sasaran utama untuk terjadinya kecemasan mental gitu, atau kesehatan mental yang tertuju kepada kecemasan? Kira-kira menurut Kakak alasannya itu apa ya? Oke. Jadi tahapan perkembangan emerging adulthood gitu ya, biasanya sih di usia 18 sampai 25 tahun ya, seumuran kalian gitu ya, di masa sekolah terus juga masuk ke kuliah. Kenapa sih masa-masa ini sebenarnya jadi masa yang paling rentan kita mengalami kecemasan atau misalnya mungkin gangguan-gangguan atau kecenderungan yang lain gitu ya. Karena yang pertama tadi udah disebutin sama Grace gitu ya, di usia segitu tadi disebut sebagai remaja juga udah bukan, tapi mau dibilang masuk ke masa dewasa juga sebenarnya belum maksudnya belum masuk beneran gitu ya ke masa dewasa. Nah, dari transisi itu gitu ya, di sini enggak, di sana enggak, dan di masa-masa itu kalau kayak yang kita tahu, individu itu banyak nyari jati diri. Sebenarnya aku tuh siapa sih? Aku tuh mau kemana ya arahnya gitu. Kadang misalnya mungkin bingung nentuin mau kuliah apa, cita-citanya masa depan mau kemana, arah hidupnya mau kemana gitu. Dan biasanya kadang-kadang kan itu nggak berhenti ketika kita lulus SMA
oh ya udah selesai, kita udah tahu nih arah kita mau kemana. Tapi goals dari tahapan perkembangan yang sebelumnya kan kadang-kadang mungkin juga belum beres sampai kita ya kita masuk ke kuliah gitu. Karena kita misalnya bisa di tengah-tengah jalan kita juga ngalamin kebingungan gitu. Dan ya memang selain karena masa pencarian identitas, jati diri tadi gitu ya, kalau yang kayak kita tahu dari masa remaja itu biasanya cenderung emosinya nggak stabil, banyak emosi yang naik turun gitu ya. Dan itu sebenarnya sih karena ada pengaruh dari ya secara kognitif juga gitu ya, bagaimana dalam kita decision making dan lain sebagainya. Nah itu kan juga sebenarnya mempengaruhi gitu. Jadi di usia-usia segitu tadi pencarian jati diri, kemudian juga dari tahapan perkembangan sebelumnya mungkin ada tugas tanggung jawab yang sebenarnya belum selesai di tahapan perkembangan yang sebelumnya, sehingga itu jadi satu tanggung jawab lagi di masa yang baru. Intinya banyak hal lah sebenarnya yang di usia-usia segitu pengen kita explore, pengen kita dapetin, punya goals yang banyak, sehingga itu jadi satu jadi satu tanggung jawab sendiri kan gitu yang kita punya gitu. Makin banyak tapi kadang-kadang mungkin apa yang kita capai nggak sebanyak itu juga gitu, sehingga ya itu cenderung lebih mudah sih memunculkan krisis-krisis pada individu usia segitu. Tugas tanggung jawabnya tuh banyak banget, sedangkan kadang-kadang banyak hal juga yang harus kita pikirin, banyak hal yang harus kita persiapin yang pada akhirnya memunculkan itu. Kira-kira dengan kondisi yang sekarang bisa nggak sih mencapai hal itu gitu, atau jalan hidupnya sebenarnya benar nggak sih, ini tuh langkah yang tepat nggak sih. Jadinya makanya sering memunculkan banyak ya masalah-masalah atau ya kebingungan di tengah-tengah usia segitu. Oke, nah tadi mungkin alasan kenapa remaja atau yang udah disebutin tadi menjadi sasaran utama untuk terjadinya kecemasan. Nah sekarang kita mau lihat dari seorang mahasiswa nih Kak. Itu kan kita kayak lagi gencar-gencarnya dalam proses pendidikan, dan juga mungkin kita banyak menghadapi tugas dan lain sebagainya gitu. Nah kira-kira bagaimana sih kecemasan ini bisa datang gitu ke mahasiswa yang lagi hektik-hektiknya dengan tugas, dengan mungkin join banyak organisasi gitu. Nah kira-kira gimana kita juga dapat menanganinya, dan kecemasan itu datang itu alasannya kenapa gitu? Oke. Awal-awal tiba-tiba bisa muncul gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya sih setiap kita individu kita punya tendensi untuk merasa cemas gitu ya. Penyebabnya sih pada setiap orang bisa berbeda-beda. Sebenarnya mungkin dari kita SMP, SMA gitu, dari kita masih di masa sekolah sebenarnya mungkin perasaan cemas itu udah ada, tapi mungkin kita masih bisa handle dengan baik gitu ya, karena mungkin tanggung jawabnya nggak sebesar ketika kita masuk di masa kuliah gitu ya. Mungkin kalau yang lebih praktisnya gitu, aku pernah ketemu dengan beberapa mahasiswa, karena tanggung jawabnya mereka semakin banyak tadi. Awalnya mungkin ngelihat oh ya kayaknya masuk kuliah bisa bebas nih gitu, bisa nentuin apa sih yang jadi kemauannya kita, tapi ternyata nentuin apa yang jadi maunya kita juga nggak semudah itu gitu kan. Terus juga kadang-kadang ketika masuk ke dunia perkuliahan gitu tadi, tugas udah mulai banyak dan lebih banyak ya kita yang atur gitu. Udah bukan kayak pas waktu di sekolah gitu kan, misalnya mungkin ada guru yang ngecekin, atau misalnya ada guru yang bisa kasih kita reminder gitu ya akan tugas-tugas yang ada dan lain sebagainya. Kalau kuliah kan kita udah lebih mandiri ya, kita udah terus juga misalnya mungkin udah lebih sifatnya udah lebih ke ya individu sama individu aja gitu. Sedangkan jadi itu bikin ketika di masa kuliah itu ya jadi satu tantangan yang tersendiri sih gitu. Apalagi kadang-kadang kalau di kuliah banyak yang merantau gitu ya, dengan banyak yang tugas, kadang-kadang ketemu lingkungan juga, mungkin ada yang lingkungannya oke, ada juga lingkungan yang mungkin kurang. Kalau merantau jauh dari orang tua, kita nggak tahu teman-temannya seperti apa, atau tugas yang banyak gitu ya. Kadang-kadang kalau menurut aku agak beda sih dengan kalau pas sekolah kita dapat PR gitu ya. Kalau kuliah mungkin kadang-kadang kita lebih kayak ada presentasi iya, ada tugas juga iya, kita ngerjain banyak hal, banyak topik dalam satu waktu. Nah mungkin itu sih yang suka jadi penyebab munculnya
kecemasan gitu ya kalau di anak-anak kuliah. Gitu. Ya oke, bener banget. Aku juga ngerasa sih ya Kak. Jadi kayak dulu tuh kalau pas masih SMP, SMA, terus aku kayak ngerasa, aduh kayaknya udah nggak sabar nih jadi anak kuliahan gitu. Ternyata pas udah masuk kuliah, aduh banyak banget ya ternyata tugasnya dan tanggung jawab ini itu. Ternyata waktu yang aku masih kecil, aku yang masih main-main, memikirkan orang dewasa itu enak, tapi ternyata enggak, karena banyak banget faktor-faktor yang mungkin mendukung terjadinya kecemasan kayak udah kakak bilangin tadi. Ternyata tugasnya atau mungkin ada yang merantau di tempat pendidikan dan lain sebagainya. Nah mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang inti dari podcast kita hari ini Kak. Jadi itu tentang anxiety coping skills. Kira-kira itu bagaimana dan cara mengidentifikasinya tuh menurut kakak gimana? Oke. Kalau ngomongin coping skills gitu, pasti setiap kita butuh hal itu gitu ya, untuk kita bisa mengatasi hal-hal atau situasi yang mungkin cenderung membuat kita nggak nyaman atau bikin kita jadi satu situasi yang stressful lah gitu. Jadi setiap kita pasti butuh coping skills. Dan gimana sih sebenarnya cara kita buat kenalin gitu ya? Pertama pastinya kita harus kenalin dulu masalah atau hambatan apa sih yang kita punya gitu. Misalnya yang tadi kita ngalamin kecemasan tadi, yang pastinya kita juga perlu tahu, perlu kita kenalin sebenarnya perasaan cemas kita itu penyebabnya apa sih gitu. Misalnya oh ya kuliah. Nah kuliah kan juga luas gitu ya. Apakah pertemanan di dalam perkuliahan, atau misalnya karena kita kesulitan secara akademiknya untuk ngikutin pelajarannya, atau misalnya cenderung misalnya susah bagi waktu karena kita misalnya mungkin aktif di perkuliahan gitu ya, sama waktu sama teman-teman juga berkurang misalnya, atau apa sih yang menjadi inti permasalahannya? Mungkin itu kali ya gitu. Yang pertama kali kita harus kenalin dulu sebenarnya masalah kita itu ada di mana sih, untuk kita bisa cari coping skill yang memang sesuai. Nah mungkin nggak cuma dilihat dari masalahnya juga, tapi yang kedua adalah bagaimana coping yang memang cocok atau tepat buat kita gitu. Dan itu mungkin nggak bisa satu kali kita langsung ketemu, oh ya ini ternyata cara yang efektif loh buat aku. Misalnya itu efektif buat aku, belum tentu buat Chris, atau misalnya belum tentu buat teman-teman yang lainnya. Jadi yang pastinya semakin kita kenal sama diri kita, yang pasti kita juga bisa cari coping skills apa sih yang kita butuhin gitu. Misalnya aku butuh untuk melewati perkuliahan ini, mengatasi kecemasan ini, aku butuh support system gitu. Tapi itu kan pasti berbeda. Misalnya kalau Grace dibandingkan dengan support system, misalnya mungkin Grace lebih butuh apa ya, waktu sendiri, me time gitu ya. Apa yang bisa Grace lakuin untuk recharge lagi gitu. Nah itu sih. Oke, nah banyak banget ya Kak. Tadi kita juga harus tahu apa sih alasan kita kayak menjadi faktor ketakutan atau kekhawatiran kita. Kayak mungkin kita salah nih ke dalam memanage waktu kita, atau mungkin lingkungan kita nih yang gak sesuai. Jadi mungkin ada teman-teman yang gak sesuai sama frekuensi kita kan, atau juga ada yang mungkin tugasnya yang sulit banget untuk kita lakuin. Jadi itu menjadi faktor pemicu terjadinya kecemasan untuk ke dalam diri kita sendiri. Nah dari tadi yang kakak udah sebutin, ada pengertian kecemasan menurut Kak Sela, terus juga kakak udah kasih tahu tentang ciri-ciri kecemasan itu seperti apa dan bagaimana. Nah selanjutnya mungkin Kak Sela boleh dong share ke kita nih, gimana tips and triknya mungkin kalau kita misalkan mau menyikapi atau mengelola cara kecemasan itu ketika kita menghadapinya. Mungkin pas aku nih lagi cemas-cemasnya, kira-kira tips yang harus aku lakuin itu apa menurut kakak? Oke. Kalau tips and trick mengatasi kecemasan sebenarnya ada banyak banget. Tapi yang pertama sebenarnya kalau yang general yang tadi, kita sih harus kenalin sebenarnya diri kita sendiri juga gitu ya. Apa sih hal-hal yang mungkin buat kita apa ya, mudah ngerasa cemas, mudah ngerasa tegang sama satu hal gitu ya, atau situasi-situasi apa sih yang cenderung mungkin bikin kita ngerasa nggak aman, nggak nyaman, jadi situasi yang stressful buat kita gitu. Itu sih sebenarnya yang pertama gitu ya, kita kenalin apa yang jadi sumbernya atau core masalahnya gitu ya. Yang kedua gitu ya, untuk mengatasi kecemasan gitu, balik lagi dari yang problem itu sebenarnya apa sih yang kita butuhin gitu. Kita harus kenalin juga apa yang kita butuhin. Atau kalau benar-benar kita ngomongin kecemasan itu sendiri gitu, sebenarnya ada banyak. Misalnya kan salah satu ciri orang yang merasa cemas itu ada yang misalnya jadi
susah bernafas, yang kayak gitu-gitu. Ada banyak breathing exercise gitu yang sebenarnya bisa kita coba di YouTube gitu, atau misalnya ketika kita search di Google ada banyak teknik pernafasan yang misalnya bisa kita lakukan supaya apa sih? Kadang-kadang ketika kita merasa cemas, pikiran kita tuh kemana-mana, overthinking, mikirin hal-hal yang pada akhirnya jadi nggak karuan gitu. Dengan adanya breathing exercise itu bisa membantu kita juga untuk kita tetap, pertama kita cooling down dan tetap being present sama kondisi kita sekarang gitu. Atau misalnya yang kedua, karena kalau misalnya cemas tadi pikirannya suka kemana-mana, overthinking, bisa lewat tulisan gitu. Jadi kita writing, kita tulis sebenarnya apa sih yang kita rasain. Nah dari tulisan itu kan sebenarnya kita bisa explore kondisi kita seperti apa yang kita pikirin, penyebabnya gitu ya, apa sih yang sebenarnya kita rasain. Kadang-kadang ketika kita ngerasa cemas kan perasaan juga jadi nggak karuan gitu. Jadi lewat writing juga bisa, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kayak olahraga gitu, kegiatan olahraga, kegiatan art gitu. Nah itu beberapa hal praktis sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk membantu kita mengatasi kecemasan itu. Oh, nggak lupa juga untuk cari support system. Oke. Nah mungkin kalau aku simpulin ya Kak, jadi tips dari Kakak untuk kita semua yang mungkin lagi mengalami kecemasan, atau mungkin dapat disimpan dulu nih kalau mungkin lagi happy, tapi nanti untuk kedepannya kalau kita menghadapi kecemasan, yang pertama itu kita juga harus tahu dulu faktor dari kecemasan itu sendiri apa. Terus nanti kita juga cari, kayak mungkin aku boleh katakan itu hobi gak sih Kak? Kayak misalkan kita nyalurin apa yang kita punya, kayak kemampuan yang kita punya untuk mungkin olahraga, basket, dan lain sebagainya, untuk bisa mengalihkan pikiran kita, bisa jadi lebih fokus lagi dan kayak terhindar dari pikiran-pikiran yang mungkin kita bilang sekarang tuh overthinking ya Kak. Jadi ya mungkin itu adalah tips and trick dari Kak Sela. Juga mungkin tadi Kakak bilang bahwa kita harus punya waktu sendiri. Nah kalau zaman sekarang kayaknya healing ya Kak. Healing me time gitu. Jadi ya kita bisa lebih fokus lagi gitu. Oke Kak, itu mungkin tips dari Kakak sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya kira-kira nih, bagaimana sih pandangan menurut Alkitab mengenai kecemasan? Mungkin Kakak boleh sharingkan ke kita juga. Oke. Kalau secara pandangan Kristiani gitu ya, sebenarnya kalau ini karena suka seliuran gitu kalau kita lihat Instagram atau apa gitu ya, karena suka ada pengingat gitu, katanya kalau Tuhan sendiri kan sebenarnya di dalam Alkitab itu tertulis ada 360 lebih gitu ya, Tuhan bilang ke kita tuh jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Jadi ya sebenarnya pada intinya itu sih gitu, dimana kita kan terbatas, ada banyak hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol, ada banyak hal yang kita nggak bisa prepare gitu ya. Jadi dimana ya salah satunya kalau misalnya kita merasa kayak udah nggak ada jalan atau udah nggak ada hal yang bisa kita lakuin, ya kita berserah gitu, kita berdoa gitu. Kalau berdoa, kapan aja kita bisa berdoa, kapan aja kita bisa ngobrol sama Tuhan gitu. Dan itu bisa jadi salah satu cara juga ketika kita ngobrol sama Tuhan. Karena kalau kita ngobrol sama orang kan kadang-kadang suka ada yang kasih penilaian, kasih judgement. Kalau kita ngobrol sama Tuhan kan nggak ada gitu ya, maksudnya nggak ada yang bisa mungkin nilai kita, nggak ada yang bisa kasih judgement, atau yang kadang-kadang justru bikin kita makin kepikiran kayak gitu ya. Jadi ya berserah sih gitu, karena kadang-kadang kekuatan kita kan terbatas, apa yang kita punya sekarang itu terbatas ya. Salah satunya yaitu kita lari ke Tuhan, karena ya memang Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan gitu ya, kasih kita hikmat, kasih kita kebijaksanaan, buat tuntun kita cari sebenarnya jalan keluar yang bisa kita lakuin tuh apa sih gitu ya. Jadi menurut aku itu sih salah satu mungkin cari ketenangan selain healing atau me time lewat jalan-jalan, kita ngabisin waktu dengan hal-hal yang kita suka, nggak ada salahnya juga kita cari waktu untuk ya datang ke Tuhan, berdoa, cari ketenangan lewat lewat berdoa, atau ya kita cerita sama Tuhan, itu sih. Oke. Nah mungkin dari aku tanggapin punya Kakak juga kayaknya benar ya, ketika kita mungkin dalam terpuruk, terus banyak masalah, cemas, kekhawatiran, terus kita kalau datang ke Tuhan, kita nggak bilang doa itu mantra ya, tapi emang kalau pas kita datang ke Tuhan dengan hati yang sungguh, terus kita berdoa itu pasti
setelah itu kita kayak diberikan sukacita, ketenangan, karena juga Tuhan udah sering bilang kan kalau Tuhan gak bakal ninggalin kita, Tuhan bakal nyertain kita gitu. Jadi ya emang bener, salah satunya juga adalah datang ke Tuhan, berdoa, curhat ke Tuhan. Mungkin kita gak punya temen deket nih, kayak kita gak berani buat curhat ke orang-orang yang di sekitar kita, tapi ketika kita datang ke Tuhan emang bener-bener untuk curhat, berdoa, itu pasti lega banget sih. Karena aku juga sering kayak gitu Kak, sampai nangis biasanya kan, tapi aku ingat lagi bahwa itu bukan suatu tameng kita gitu, tapi emang kita harus bergantung sama doa gitu. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup juga Kakak mungkin boleh kasih pesan buat para pendengar setiap podcast episode pertama, yaitu tentang anxiety, friend or foe. Mungkin Kakak boleh kasih pesan gitu Kak. Oke, mungkin pesannya apa ya? Perasaan cemas, kecemasan gitu ya, itu sesuatu hal yang sangat wajar, sangat normal untuk kita rasain gitu. Jadi jangan pernah feeling guilty, ngerasa bersalah ketika kita merasa cemas, atau kadang-kadang kita suka merasa kayak aduh apa aneh ya ngerasa cemas sama hal ini gitu. No, it's normal untuk kita bisa merasa cemas sama satu hal yang kadang-kadang mungkin ya kita nggak tahu sebenarnya akan kejadian atau enggak, tapi itu satu hal yang wajar dan normal. Tapi jangan sampai perasaan cemas atau ya kekhawatiran kita itu membuat kita yang pertama adalah jadi nggak bisa perform gitu. Karena kadang kalau perasaan cemas yang berlebihan, padahal sebenarnya kan belum kejadian, dan kadang-kadang sebenarnya kita udah tahu itu nggak akan kejadian, tapi kita tetap merasa cemas kan. Nah, jangan sampai perasaan cemas itu bikin kita justru semakin nggak perform, semakin mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Jadi makin berantakan lah, jadi nggak jelas gitu ya. Ketika misalnya kalian udah ngerasa kayaknya ada yang salah nih, dari something wrong nih. Kalau kalian merasa kalian tidak bisa selesaikan itu sendiri, tadi datang sama Tuhan, atau yang kedua cari support system gitu ya, cerita sama teman, sama orang sekitar, sama orang tua, sama orang-orang yang kalian bisa percaya gitu. Atau misalnya kayaknya di taraf tertentu kalian merasa kayak udah nggak bisa deh cerita sama orang-orang di lingkungan sekitar gitu. Jangan pernah malu untuk seeking professional help gitu ya. Jadi cari tenaga profesional yang memang bisa membantu kalian. Jangan pernah malu, karena kalian gak sendiri. Di luar sana tuh banyak sekali juga orang-orang yang mungkin merasakan apa yang kalian rasakan. Itu aja sih. Oke, jadi pesannya kecemasan itu normal kok. Jadi setiap kita pasti akan mengalami kecemasan, yang namanya kecemasan. Jadi kita juga nggak perlu takut kalau misalkan kita menghadapi kecemasan terus aduh aku harus berbuat apa gitu. Oke, mungkin pesan tadi juga menjadi penutup buat podcast kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Kak Sela yang sudah bersedia menyediakan waktu dan juga membagikan setiap pengalaman dan juga setiap apa yang udah Kakak sampaikan kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pendengar setiap podcast Hey 2023 dengan tema Anxiety, Friend or Foe. Tapi jangan khawatir, karena kita akan mendengarkan podcast-podcast selanjutnya. Oleh karena itu, stay tune. Bye-bye.